Jadi sebelum kita beranjak ke keperawatan jiwa, kita belajar dulu tentang kesehatan jiwa itu apa. Nah, kesehatan jiwa itu pengertiannya adalah bukan hanya berkaitan tentang gangguan jiwa, ya, melainkan mengandung berbagai karakteristik yang positif, menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya. Ini menurut WHO, ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan jiwa, akan terlihat sebenarnya orang yang sehat jiwa itu seperti apa sih, gitu kan? Pasti jadi pertanyaan. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyak sekali berita-berita yang membuat orang itu tidak masuk di akal, gitu ya. Bahkan banyak orang juga yang menyalahgunakan identitas, gitu ya, bahwa dia itu seorang yang sedang sakit jiwa, gitu ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu sebenarnya sehat jiwa itu apa sih. Nah, ternyata sehat jiwa itu adalah seseorang yang memiliki karakteristik yang positif tentang keseimbangan, ya, atau keselarasan tentang kejiwaannya dia, ya. Jiwa itu berada di dalam dirinya dengan cerminan dia sehari-hari, gitu. Apa yang dia nampakkan itu memang sesuai dengan yang sebenarnya, gitu. Misalnya gini, orang yang sehat jiwa itu ketika dia di dalam dirinya misalnya yakin seyakin-yakinnya bahwa dia itu jujur, gitu ya, maka ketika dia berbicara juga akan jujur. Tapi ketika jiwanya itu atau dalam dirinya itu sudah bilang, wah, kamu bohong tuh, kamu bohong, kamu harusnya jujur aja, gitu. Tapi yang diomonginnya bukan sebenarnya atau bohong, berarti itu dia tidak sehat jiwa, gitu, karena tidak selaras, ya, antara kejiwaannya dia dengan yang dicerminkannya, gitu ya. Dan juga aspek-aspek positif yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa orang yang sehat jiwa itu kalau makan itu pakai ibaratnya pakai tangan, terus juga masuk ke mulut, gitu ya. Terus juga rapi, gitu ya, tidak sampai makannya berantakan, bahkan mungkin jenis makanannya juga makanan yang bersih, gitu ya, bukan yang kotor, bukan yang bau, gitu ya. Nah, itu orang yang sehat jiwa, gitu, karena dia bisa mengetahui, melihat mana yang benar-benar layak untuk dimakan, yang benar-benar baik, yang positif, mana yang negatif atau yang buruk, seperti itu. Nah, terus juga menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 1996 di Indonesia, ya, bahwa sehat jiwa itu adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional secara optimal dari seseorang, dan perkembangan ini berjalan selaras dengan orang lain, gitu. Dan juga menurut Basic Nursing tahun 1999, bahwa sehat jiwa itu adalah kondisi jiwa seorang yang terus tumbuh berkembang dan mempertahankan keselarasan dalam pengendalian diri serta terbebas dari stres yang serius. A mind then grow and adjust is in control. Jadi pikiran kita, alam bawah sadar kita, alam sadar kita, gitu ya, itu berada dalam kontrol diri kita sendiri dan juga terbebas dari stres yang serius atau stres berat, gitu. Jadi jangan sampai pikiran kita itu tidak bisa kita kendalikan, gitu. Misalnya
ketika kita lihat toko online gitu, toko online banyak yang murah-murah misalnya, banyak yang bagus-bagus gitu, ada yang 22 misalnya, tanggal 22 nih diskonnya banyak dan lain sebagainya. Ada orang yang pokoknya saya harus beli banyak, harus habisin uangnya. Gimana caranya saya harus dapat barang itu gitu ya. Ada yang nggak hanya itu, mungkin makan juga ya, ada yang sampai makannya terus menerus gitu ya. Apa aja yang dia ketika dia lapar dia makan, dia lihat apa makan gitu ya, nggak bisa berhenti karena nggak bisa dikontrol gitu. Makanya sehat jiwa itu harus bisa mengontrol pikiran kita, mana yang kira-kira ini kalau saya beli ini saya mampu nggak ya gitu, saya masih butuh nggak ya gitu. Terus juga kita juga bisa mengontrol ibaratnya keuangan kita gitu ya. Terus juga tentang apalagi tentang waktu juga gitu ya. Jangan sampai kita begadang semalaman gitu ya, main games atau misalnya nonton Korea misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya besok tuh ada tugas gitu, ada kuliah pagi-pagi misalnya. Nah itu kalau misalnya tidak dikontrol dengan baik gitu ya, maka bisa jadi masalah sehat jiwa gitu, udah jadi masalah seperti itu. Dan sebenarnya yang membuat kita nggak sehat jiwa itu sebenarnya diri kita sendiri. Ya, misalnya gini, harusnya kita itu makan tuh satu kali makan satu piring misalnya, piring kecil lah ya, piring biasa gitu. Tapi ada orang yang makan itu ya satu boboko misalnya, satu loyang besar misalnya gitu kan. Nah itu salah gitu, dia nggak sehat jiwa gitu. Padahal kemampuan tubuhnya, kemampuan pencernaannya hanya sebatas itu, tapi dia pengen lebih, dia bisa dikontrol, jadinya masalah sehat jiwa gitu. Itu juga kayak Korea misalnya, artis-artis Korea misalnya, kalau teman-teman suka artis Korea, kalau yang sudah nonton berseri-seri nggak sampai kurang tidur gitu ya, pengen nyelesain episodenya gitu ya, sampai akhirnya nanti stres dan akhirnya terngiang-ngiang, tergila-gila ya, sampai ada yang mungkin kebawa mimpi, ada yang sampai histeris, ada yang sampai bahkan mungkin ada orang yang sampai saya harus seperti dia gitu, cara berpenampilannya, cara berpakaian, cara dandannya, cara warna rambutnya, potongan rambutnya, tren baju dan lain sebagainya, itu karena dia tidak bisa mengontrolnya udah jadi masalah sehat jiwa gitu. Oke, kita kembali ke Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Ini rujukannya penting tentang kesehatan jiwa, bahwa kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya, jadi ada apa aja? Ada secara fisik, mental, spiritual, sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, ini kata-kata ini bagus kalau misalnya kita pecah lagi tentang pengertian kesehatan jiwa ya. Kayak misalnya bahwa kesehatan jiwa itu menuntut kita untuk seimbang. Ya, fisiknya harus sehat, cara mentalnya harus kuat, harus sehat. Spiritualnya, kalau bagi orang yang beragama, ya harus spiritualnya harus bagus.
Jangan sampai setiap hari dia tidak berdoa, dia tidak yakin sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Dan secara sosialnya juga dia harus bagus, jangan sampai dia tidak punya teman ya. Terus dia misalnya membuli orang lain, terus juga dia tidak sadar kalau dirinya itu menyakiti orang lain. Banyak loh ada orang yang misalnya dia merasa bahwa dirinya itu benar gitu. Benar. Kamu nggak boleh kayak gitu, kamu tuh punya etika atau enggak gitu. Padahal bisa jadi ya orang tersebut sebenarnya orang lain tuh tahu bahwa sebenarnya nggak punya etika tuh dia sendiri gitu. Nah itu harus orang sehat jiwa itu harus benar-benar introspeksi diri, mengevaluasi kira-kira secara fisik, mental, spiritual, sosial itu sudah sesuai atau enggak gitu. Terus juga ini penting juga tadi tentang menyadari kemampuan sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin mampu punya 10 misalnya, ya jangan sampai kita akhirnya ngambil 11, 12 gitu kan. Ya, kalau kita mampunya cuma 5, ya jangan sampai kita lebih dari 5 gitu. Terus juga dapat mengatasi tekanan. Nah, ini penting. Jadi orang yang sehat jiwa itu ketika dia berada dalam tekanan, dia nggak putus asa. Dia bisa mencari solusi gitu di dalam tekanan yang dihadapi. Terus dapat bekerja secara produktif. Nah, produktif itu penting ya. Jadi jangan sampai hidup kita itu nggak punya arti, punya arti. Maksudnya hidup kita tuh harus berarti, harus punya aktivitas yang memang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga keluarga dan juga orang lain. Misalnya sekarang teman-teman kuliah, nah gimana nih caranya biar aktivitas hari ini, kuliah hari ini saya dapat ilmu, saya dapat pemahaman yang bagus, saya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, nah itu bisa jadi produktif gitu. Terus mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, nah ini penting juga. Jangan sampai kita malah menjadi beban bagi banyak orang, bukan memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar. Nah ini pengertian ini itu nanti akan ada di pengkajian tentang keperawatan jiwa. Jadi nanti ketika kita menjadi seorang perawat jiwa, kita akan mengkaji orang lain ya. Bahkan di keperawatan jiwa sebelum kita mengkaji orang lain, mengkaji dulu diri kita sendiri. Sudah selaras belum jiwa kitanya? Jadi jangan sampai kita merawat jiwa orang lain, sedangkan ternyata diri kita sendiri belum selaras jiwanya, masih sering marah-marah, masih sering bentak-bentak, gitu, masih sering egois dan lain sebagainya. Gitu. Ya jadi sehat jiwa kita dulu. Kita introspeksi diri, kita kaji sudah sejauh mana secara fisik, mental, spiritual, sosial. Terus juga kemampuan diri kita sendiri. Terus kemampuan mengatasi tekanan. Apakah kita setiap hari itu produktif atau enggak? Terus apakah kita punya kontribusi enggak bagi kelompok sekitar, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi teman kelas kita. Nah, mungkin bagi KM, bagi koordinator dia sudah mencakup nih, dia mau dan mampu untuk berkontribusi untuk komunitas kelasnya gitu. Ya. Terus tadi dalam undang-undang ini ya ada tentang ODMK. Ini penting teman-teman pahami. Ada namanya ODMK, ada namanya ODGJ. Ya. ODMK itu orang dengan masalah kesehatan jiwa atau masalah kejiwaan. Kalau ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Jadi
teman-teman semua, setelah teman-teman kuliah pada hari ini, jangan sampai teman-teman lihat dalam tanda kutip orang gelandangan psikotik, orang yang di jalan tuh nggak pakai baju, misalnya yang kotor gitu ya. Teman-teman bilang lagi, orang gila, dia orang gila. Gitu. Karena kita sudah belajar perawat jiwa, berarti kita sebut saja dia itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi bukan orang gila itu jadi stigmanya jadi negatif. Padahal orang yang nggak pakai baju di luar gitu, yang gelandangan psikotik, yang dia nggak sadar apa-apa gitu ya, itu bukan keinginannya dia gitu. Dia itu pengen sehat jiwa sama seperti kita. Kita juga punya resiko yang sama untuk menjadi orang seperti itu gitu. Jadi kita tidak boleh lagi punya stigma negatif, pandangan negatif terhadap orang gangguan jiwa, ya, bahwa dia itu ya karena kesalahan dia sendiri atau karena guna-guna atau misalnya karena dia gila gitu, nggak ada. Dia itu orang dengan gangguan jiwa. Ya, jadi mulai hari ini teman-teman kalau ketemu lagi ada orang yang nggak pakai baju di jalan, gelandangan psikotik gitu ya, kita sebutnya bahwa dia itu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ gitu. Lalu kembali lagi ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Maksudnya adalah orang yang memiliki atau yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa gitu. Ya. Jadi kalau misalnya diri kita sendiri itu sebenarnya punya resiko ya, resiko untuk, bahkan bukan resiko ya, kita pernah jadi ODMK. Kita pernah jadi ODMK, orang dengan masalah kejiwaan gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah 100% setiap hari mental kita itu sehat ya. Kadang mental kita itu sedang sakit. Contohnya apa? Ketika kita cemas, ketika kita stres ya, ketika kita kehilangan, kecewa ya, harga diri rendah, malu, berlebih-lebihan dan lain sebagainya, ya kita ternyata pernah loh jadi orang dengan masalah kejiwaan gitu. Dan itu mempengaruhi kualitas hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya kualitas hidup itu gimana sih Pak? Maksudnya adalah yang seharusnya kita itu hidup dengan dengan kehidupan yang normal gitu ya, ibaratnya gitu, dengan yang seharusnya, dengan yang sehat, dengan jiwa yang tenang. Ini kok enggak gitu, jadi hidupnya nggak normal, terus fisiknya juga jadi sakit, mentalnya juga jadi sakit, secara sosial jadi punya musuh gitu ya, bertengkar sama orang tua, sama keluarga, juga secara pertemuan dan perkembangan juga terganggu ya. Ada banyak kan yang misalnya speech delay, anak-anak sekarang udah tidak bisa dikontrol ucapannya, ada yang dari kecil ngomongnya udah kasar ya, udah kebun binatang gitu. Nah itu ada apa nih, kan jadi secara kualitas hidupnya terganggu gitu. Ya, banyak juga di TV yang seorang anak yang memukul orang tuanya, ada juga seorang orang tua yang menganiaya anaknya, memperkosa anaknya, terus juga di berita kemarin juga banyak yang anaknya dibuang ya, masih udah lahir langsung dibuang. Nah itu secara kejiwaannya gimana gitu. Nah itu kita belajar masalah kejiwaan itu suatu hal yang
yang harus banyak membuat kita itu jadi banyak introspeksi diri gitu. Ketika nanti misalnya teman-teman pergi ke komunitas atau pergi ke lapas, ya lembaga pemasyarakatan. Kalau dulu kan namanya penjara ya, gitu kan. Sekarang kan namanya lapas ya. Karena kalau penjara itu tidak akan berubah gitu ya. Maksudnya ya di penjara aja, tidak ada perbaikan dalam dirinya. Tapi kalau lapas, lembaga pemberdayaan masyarakat, dia dibagi mana orang yang sudah masuk lapas itu dia dipulihkan kembali jiwanya, tentang ekonominya, tentang sosialnya, tentang fisiknya, tentang mentalnya, sehingga dia keluar dari lapas itu dia bisa jiwanya bisa sehat gitu. Atau ketika teman-teman datang ke rumah sakit jiwa gitu ya, teman-teman bisa tafakur ya, bisa merenung banyak sekali orang dengan masalah kesehatan jiwa tuh. Masalah kejiwaan tuh banyak, bahkan kita juga nggak 100% gitu. Ada mungkin saat sekarang itu sisa-sisa dulu ketika kita misalnya waktu SD pernah dipukul misalnya, ketika SMA pernah dibully misalnya gitu, itu masih ada gitu bekasnya. Dan bekas itu jangan sampai membuat kualitas hidup kita itu jadi bermasalah gitu. Nanti ada tentang kognitif ya, tapi nggak di sini sih. Ada bukunya tentang kognitif, bahwa apa yang kita pikirkan itu berasal dari alam bawah sadar yang dulu pernah kita kejadian itu gitu. Misalnya dulu pernah kita dikecewakan oleh ayah kita, sampai akhirnya saya pernah ketemu ada orang yang nggak mau nikah, seorang perempuan gitu nggak mau nikah. Kenapa? Karena dulu ayahnya pernah mengecewakan dia, dan itu dibawa sama dia gitu, bahwa semua laki-laki itu jahat gitu seperti bapaknya. Nah, itu udah jadi masalah. TODMK ini biasanya dikasih jarak 6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman stresnya udah stres, nanti ada stres ringan, stres sedang, stres berat, kalau udah panik, ya udah itu udah masuk gangguan gitu. Nah, orang dengan gangguan jiwa itu udah gangguan, jadi sudah terganggu gitu pikiran, perilaku, perasaan. Ya, kalau kita lihat orang dengan gangguan jiwa, ditanya perasaannya gimana, ya banyak juga yang dia tuh diem aja. Ada juga yang dia ketawa, gitu. Ada juga yang ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah tos tuang pak, gitu. Tanya kabarnya tos tuang. Tadi gimana tidurnya semalam? Alhamdulillah sehat pak. Aduh. Gitu kan? Ya, jadi sudah terganggu. Jadi teman-teman mau kayak gitu kan? Enggak ya. Apalagi ya ini nggak tahu sih ya, tapi belum ada penelitiannya, saya belum baca penelitiannya lengkap. Tapi kalau misalnya teman-teman selalu marah-marah gitu, itu ada sih angry ya, marah-marah itu bisa membuat jiwa kita itu, pikiran kita, perilaku, perasaan kita itu jadi terganggu. Terus juga makanya nanti kita belajar tentang perilaku kekerasan ya, bagaimana orang itu jadi marah-marah, ngelempar barang, menyakiti diri sendiri, bahkan mungkin ada yang sampai ke risiko bunuh diri gitu ya. Kita jangan sampai seperti itu gitu. Ya, kita nggak apa-apa misalnya orang tua kita ya ada masalah gitu, tapi kita jangan sampai ada masalah. Gitu, nggak apa-apa misalnya lingkungan kita lagi ada masalah, tapi jangan sampai kita ada masalah. Gitu ya. Oke, pada intinya sebenarnya orang yang sehat jiwa itu kalau menurut saya pribadi adalah orang yang mampu beradaptasi dengan sesuatu gitu ya. Tapi beradaptasinya ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Jadi kalau teman-teman punya apapun masalahnya, ketika teman-teman mampu beradaptasi dengan itu, tetapi ke arah yang positif,
ya, jangan ke arah negatif, ke arah positif, maka dia sehat jiwa. Kayak sekarang lagi corona virus gitu ya, teman-teman belajar online seperti ini, aduh Pak, saya tuh udah kangen sama teman-teman saya, pengen masuk kelas, pengen ke UPI, udah lama saya nggak lihat auditorium, udah lama nggak lihat udah lama nggak jalan kaki Pak lewat UPI pagi-pagi dulu, kalau mau masuk kelas pagi-pagi itu sampai lari-lari Pak gitu kan, misalnya gitu ya, kangen banget gitu Pak. Ya udah sekarang karena sedang virus corona gitu ya, banyak yang berubah gitu ya, maka sabar gitu, beradaptasi, sabar gitu, nggak usah marah-marah, nggak usah jengkel, nggak usah maksudnya kalau kesel nggak apa-apa, kesel pertama kali gitu nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan gitu, jangan marah-marah terus-terusan gitu, enggak gitu ya. Jadi ya cukuplah udah sekali marah udah gitu, cukuplah kesel sekali udah gitu, jangan terus-terusan gitu ya, karena itu akan mengganggu kesehatan jiwa kita. Kayak ini menurut Yahoda ya, Yahoda ini sangat terkenal ya di buku-buku perawatan jiwa. Jadi teman-teman nanti bisa baca buku menurut Yahoda, bahwa sehat jiwa itu adalah pertama punya positif terhadap diri sendiri. Teman-teman tuh harus punya positif terhadap diri sendiri, yakin bahwa teman-teman tuh bisa, yakin bahwa teman-teman mampu untuk menyelesaikan kuliah ini, teman-teman tuh punya potensi yang sangat besar untuk juara pekan kreativitas mahasiswa gitu ya. Teman-teman yakin bahwa teman-teman itu setelah lulus akan sukses gitu. Nah, itu harus teman-teman miliki dari sekarang, karena teman-teman belajar perawatan jiwa gitu. Jangan sampai teman-teman underestimate terhadap diri sendiri ya gitu. Terus juga tumbuh kembang dan aktualisasi diri ya. Jadi teman-teman harus sesuai dengan perkembangan usianya gitu. Kan banyak juga ya anak-anak sekarang, anak-anak kecil masih SD udah karena ikut tren Korea jadi gayanya gaya-gaya Korea, pakai rok pendek misalnya, pakai pokoknya ambilnya tuh yang jauh dari budaya kita lah gitu ya. Tapi kalau yang positifnya kayak misalnya Korea itu punya Hyundai misalnya gitu, kenapa kok Indonesia nggak bisa bikin mobil kayak Hyundai kan, itu kan jadi termotivasi gitu. Terus juga integrasi ya, keseimbangan atau kebutuhan diri. Oh ya, terus kembali lagi nih, penting banget tentang aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar manusia itu paling tinggi itu aktualisasi diri kan, katanya begitu. Sekarang itu udah dirubah, bukan aktualisasi diri lagi tapi spiritual ya. Aktualisasi diri itu kan penting ya bagi semua orang gitu, kayak misalnya dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya apalagi WhatsApp gitu ya, history WhatsApp, Instagram, oh ya TikTok gitu ya. Aktualisasi diri gitu, dia menari gitu ya, joget, nyanyi dan lain sebagainya yang membuat merasa tuh terhibur gitu kan, atau bagaimana dia bisa terkenal gitu ya. Kalau nggak salah tuh ada mahasiswa di UPI gitu ya, yang jadi YouTuber tuh followernya udah banyak gitu ya. Itu salah satu aktualisasi dirinya gitu. Cuman tinggal kita membuat bagaimana aktualisasi diri kita itu adalah terkontrol oleh diri kita gitu. Kan banyak juga yang nggak terkontrol ya, kayak misalnya dia TikTokan di supermarket gitu, banyak orang dia nari-nari kan gitu kan. Ada yang pakaiannya juga nggak inilah gitu, mengumbar aura dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah melewati batas gitu kan. Makanya orang yang sehat jiwa itu dia mampu mengontrol gitu. Jangan sampai demi konten dia bikin yang enggak gitu. Yang enggak tuh yang enggak sepantasnya, yang negatif dan lain sebagainya, membuat sara. Oke, terus juga otonomi, dia punya kemampuan untuk menentukan keputusan dirinya sendiri.
Kalau dia lagi lapar ya makan bukan mandi gitu kan. Terus juga persepsi realitas juga kita harus punya pemikiran yang realitas gitu. Jangan sampai ketika ditanya, kamu kuliah di mana? Saya di ITB, Pak. Oh, ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan hukum, Pak. Udah semester 5 nih, Pak. Gitu. Hukum ITB gitu kan. Nah, itu kan nggak realistis gitu kan. Ada juga yang bilang, rumah kamu di mana? Oh, saya rumahnya kecil kok, saya mah ya di kompleks sana tuh. Padahal itu kompleks yang sangat mewah, padahal sebenarnya nggak di situ, dia tinggal di masuk gang dan lain sebagainya. Terus juga yang keenam adalah kecakapan dalam adaptasi dengan lingkungan. Ini pentingnya environmental mastery. Bagaimana kita sekarang kondisi tentang virus corona, kita tetap jaga 3M ya, 4M malah ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan gitu ya. Terus juga dan juga selalu makan makanan yang sehat gitu kan, seperti itu. Oke, terus ini rentang sehat jiwa, ada yang sehat optimal, ini bukan optimal ya, ada sehat optimal, ada yang sakit kronis ya, ada yang sehat optimal, ada yang sakit kronis. Nah, rentang sehat ini itu, jadi kita itu berada di rentang sehat gitu, kayak neraca gitu. Kalau teman-teman ketika teman-teman dapat stres yang berat, maka dia akan bergeser gini. Ketika teman-teman bisa mengatasinya, seimbang lagi. Dan juga teman-teman juga jangan berlebihan juga. Berlebihan nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh gitu. Jadi harus yang sedang-sedang saja gitu. Yang seimbang, maksudnya yang seimbang. Kalau teman-teman pengen makan ya secukupnya, sewajarnya gitu, jangan makan banyak, terlalu banyak sampai akhirnya susah bergerak gitu ya, baju nggak cukup. Yang disalahinnya bukan pola makannya tapi bajunya kekecilan gitu. Seperti itulah. Terus juga rentang sehat jiwa itu pertama dinamis, bukan titik statis. Jadi teman-teman tuh selalu berubah-ubah. Ada loh yang misalnya pagi ini dia merasa senang banget, tiba-tiba siangnya ya udah mulai sedih. Kenapa sedih? Aduh, iya saya dapat kabar dari teman saya, dia masuk rumah sakit karena corona, misalnya dia sedih. Kan itu berubah ya. Awalnya tadi dia senang bahagia, tiba-tiba sedih karena ada temannya masuk virus corona. Ada yang misalnya paginya sedih gitu ya, pas sorenya bahagia. Kenapa? Alhamdulillah saya dapat beasiswa, Pak. Beasiswanya melanjutkan S2 ke Turki misalnya gitu kan. Jadi senang gitu. Kan beda, berubah kan, selalu berubah, dinamis, dan kita nggak pernah tahu di depan itu akan bagaimana gitu. Nah, yang bisa kita lakukan bukan merubah anginnya gitu. Ini kayak ini ya, kayak filosofi gitu. Kayak kita lagi naik pesawat nih, ya. Kalau angin kan dia begitu aja, kita nggak bisa mengontrol angin kan. Mau besar, mau kecil, mau arahnya kemana, nggak bisa. Yang bisa kita kontrol apa? Pesawat kita gitu. Kayak ibarat kita tuh sedang mengendari pesawat. Jadi yang bisa kita kontrol apa? Pesawatnya gitu kan, bukan anginnya. Gitu. Jadi kalau misalnya seberapa apapun badai yang kita hadapi, jangan sampai kita kita jadi putus asa. Jadi akhirnya kita ya udah aja terjun bebas aja gitu, enggak. Tapi kita bagaimana pesawat kita itu tetap berada di tujuan kita. Kalau misalnya kita lagi kuliah nih, gimana caranya kita bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang bagus gitu kan. Nah itu gimana? Bukan kita kita nggak bisa ngontrol dosennya harus baik, Pak, harus seperti ini, cara belajar, cara ngajarnya begini, nggak bisa. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana diri kita itu dengan kondisi dosen seperti ini, dengan kondisi pelajaran seperti ini, dengan sistem belajar seperti ini, kita masih bisa paham tentang mata kuliahnya, sehingga ketika kita ujian kita nilainya bagus.
Lalu ada tahap-tahapnya, ya ada tahap-tahapnya. Jadi nggak tiba-tiba sehat langsung sakit langsung mati, misalnya enggak ya. Ya sehat nggak langsung mati kan, tapi sehat ada sakit dulu, sakit juga ada tahapannya. Nggak sakit langsung terminal 4 terminal lagi di stadium 4 gitu ya, stadium 4 gitu, bukan seperti itu gitu. Tapi ya dikit-dikit ya, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 baru mati misalnya gitu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tenang aja. Orang yang sehat jiwa itu nggak tiba-tiba besok misalnya kita hari ini dapat masalah begini, siangnya langsung gangguan jiwa gitu. Enggak gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa orang gangguan jiwa itu udah ada yang rusak di otak, di saraf-sarafnya itu udah. Dan satu-satunya sel, mungkin teman-teman pernah dengar ya saya ngomong gini, bahwa satu-satunya sel yang tidak bisa bergenerasi adalah sel otak gitu, atau sel saraf ya. Sel saraf ini tuh sangat penting banget. Jadi kalau misalnya sel otak kita udah rusak, sel saraf kita udah rusak, dia nggak bisa bergenerasi lagi gitu. Ya, kebayang ya kalau misalnya kalau kulit kan ketika dia luka dia bisa menutup kembali, gitu kan, karena sel kulit itu dia bisa bergenerasi, bisa membelah diri. Tapi kalau sel otak nggak bisa. Ketika dia udah rusak, misalnya harusnya 1 triliun, yang rusakin 500 juta ya berkurang 500 juta gitu. Makanya harus dijaga nih sel-sel otak ini gitu ya, diasup dengan nonton yang positif, dengan hal-hal yang mendengarkan lagu yang positif gitu, jangan sampai yang negatif gitu, yang jelek-jelek, yang suka kayak misalnya kalau ibu-ibu suka nonton sinetron kan kebawa ya, wah ini nih judes, marah, bahkan ada yang sampai menteror artisnya karena dia sering marah-marah atau peran antagonis gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu, mungkin dia udah masuk ke dalam sel otaknya gitu ya. Terus juga bagaimana kita adanya variasi tiap individu, maksudnya apa? Jadi orang yang sehat jiwa itu beda-beda tiap orang itu unik ya, nggak bisa disamakan. Misalnya bahwa kita dapat 10.000 itu kita udah senang luar biasa, orang lain dapat 10.000 biasa aja gitu, bahkan apaan sih 10.000 gitu. Gitu nggak bisa disamain. Ini tuh 10.000 dia berharga banget loh. Kalau kamu punya uang 1 juta, nggak ada 10.000 nggak akan jadi 1 juta. Gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita samakan dengan orang lain, dia bentrok gitu. Caranya gimana ya? Beradaptasi. Oh menurut dia begini cara pandangnya, menurut saya begini cara pandangnya. Kita ambil jalan tengahnya seperti apa yang bisa kedua-duanya bisa jalan. Terus juga menggambarkan kemampuan adaptasi ya tadi ya, saya udah bilang bahwa tiap orang itu adaptasinya beda-beda. Terus juga masalahnya juga beda-beda. Saya punya anak kembar ya, punya anak kembar perempuan. Ya dia dilahirkan bersamaan gitu, kembar. Tapi sifatnya beda. Pengen pakai bajunya juga udah mulai beda, cara makannya juga beda, aktivitasnya beda, cara komunikasinya beda. Itu tuh yang kembar, apalagi yang nggak kembar, beda ibu bapak, beda nggak tinggal serumah gitu kan. Lalu yang keenam, berfungsi secara efektif. Ya bagaimana kita bisa misalnya gini, mata kita bisa nggak nggak pakai kacamata lihat, oh ya efektif gitu ya, nggak gelap, nggak buta gitu. Jadi kita bisa gerak, kita bisa olahraga, kita bisa makan gitu, pencernaan kita BAB, BAK sehat. Ya udah, berarti itu tentang sehat jiwa kita. Terus ini 8 sehat jiwa menurut WHO, nanti teman-teman bisa pelajari. Ini juga, nah sekarang kita masuk ke pengertian keperawatan kesehatan jiwa, bahwa pengertian keperawatan kesehatan jiwa. Pertama, proses di mana perawat membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan konsep diri yang positif.
meningkatkan pola hubungan antar pribadi yang lebih harmonis, serta agar berperan lebih produktif di masyarakat. Ya, jadi bagaimana tadi udah kita bahas kesehatan jiwa itu apa, kita sekarang bahas tentang perawatan kesehatan jiwa itu bagaimana, yaitu bagaimana seorang perawat gitu. Jadi perawat itu di dalamnya ada tentang edukator, ada tentang researcher, ada tentang pemberi asal perawatan gitu ya. Ada juga tentang advokat gitu. Pokoknya peran-peran dalam perawat itu dikembangkan sebagai bagaimana perawat itu bisa membantu atau kliennya untuk bisa lebih meningkatkan kesehatan jiwa, meningkatkan derajat kesehatan jiwa baik individu, keluarga maupun masyarakat. Intinya begitu. Terus juga perawatan kesehatan jiwa itu adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat di mana klien berada. Jadi kalau misalnya seorang perawat itu ada di rumah sakit umum, tapi dia perannya tentang kesehatan jiwa, maka bagaimana dia memberikan asuhan keperawatan secara terapeutik dalam meningkatkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat. Mau di rumah sakit, mau di komunitas, mau di klinik, mau dia kerja di dirgantara gitu, mau dia kerja di perusahaan gitu ya, tapi dia sebagai perawat jiwa, maka bagaimana dia memulihkan kesehatan mental di lingkungannya. Perawatan kesehatan jiwa adalah proses interpersonal yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan perilaku yang akan mendukung integrasi pasien dapat berupa individu, keluarga, kelompok, organisasi, atau komunitas. Nah, prinsip-prinsip keperawatan kesehatan jiwa pertama adalah peran dan fungsi keperawatan jiwa adalah perawat yang kompeten. Ya, jadi bukan yang perawat yang kan banyak ya yang sebagai dia itu dilatih masyarakat umum, dilatih sebagai pemegang atau kader-kader sehat jiwa lah ya gitu, kader orang yang bukan basic kesehatan, dia dikader untuk merawat pasien yang gangguan jiwa. Nah, itu nggak bisa karena prinsipnya harus yang perawat yang kompeten, ibaratnya yang dia kuliah, yang beres kuliahnya, yang dia udah lulus uji komnya dan lain sebagainya. Lalu terapeutik, nurse-patient relationship adalah hubungan yang terapeutik antara perawat dan klien gitu ya. Lalu yang ketiga adalah konsep model keperawatan jiwa. Nah, ini penting dalam prinsip-prinsip keperawatan jiwa, bagaimana peran dan fungsi perawat, lalu bagaimana hubungan yang terapeutik antara perawat dan klien. Jadi jangan sampai kita tidak punya proses terapeutik gitu ya. Jadi yang terakhir adalah tentang konsep model keperawatan jiwa. Oke, selanjutnya prinsip yang lain adalah model seri adaptasi dalam keperawatan jiwa. Nanti teman-teman akan dibahas sama Bu Sri. Kadang-kadang biologis dalam keperawatan jiwa, kadang-kadang psikologis dalam keperawatan jiwa, keadaan sosial budaya dalam keperawatan jiwa, sama keadaan lingkungan dalam keperawatan jiwa. Lalu ada tentang legal etik. Ini penting juga bagaimana kita merawat orang yang gangguan jiwa, kan berbeda ya. Orang yang skizofrenia dengan orang yang sehat gitu ya di klien. Maksudnya ya dalam arti masalah kesehatan jiwanya sehat, itu akan berbeda gitu dengan yang gangguan jiwa. Lalu penatasan proses perawatan dengan standar-standar perawatan, sama bagaimana atesitasi perawatan jiwa melalui penampilan standar-standar profesional. Oke, peran perawat kesehatan jiwa itu adalah pertama mengobservasi perubahan yang terjadi pada klien, mendemonstrasikan penerimaan, respect ya, hormat. Jadi jangan sampai kita nggak punya rasa hormat atau respect kepada orang. Kan banyak ya orang gangguan jiwa itu, banyaknya yang bahkan kemarin ada yang nggak punya keluarga, yang dia itu dalam tanda kutip dibuang di jalan tol gitu ya. Ada yang dia tidak sadar, nggak punya uang,
keluarganya juga nggak tahu, akhirnya banyak juga yang akhirnya memiliki stigma negatif gitu kan, sehingga tidak respect. Lalu memahami klien itu penting, mempromosikan ketertarikan dan berpartisipasi dalam interaksi. Lalu peran perawat jiwa yang lain menurut Peplo adalah pertama sebagai seorang pendidik, edukator, pemimpin, leadership. Surrogate parent itu adalah, jadi ada ilmu yang bagus, kemarin saya ikutan pelatihan tuh bahwa EFT, Emotional Freedom Technique, ada surrogate-nya. Surrogate tuh kayak gimana? Ternyata ada penelitian di Afrika. Jadi seorang ilmuwan barat gitu. Ternyata waktu itu tuh di tempat penelitiannya tuh kejadian ada masalah-masalah pembunuhan, masalah kelam lah gitu, masalah kelam di satu desa tersebut. Akhirnya gimana untuk memulihkan kesehatan jiwanya adalah dengan cara mendoakannya gitu. Jadi memberikan doa bagi orang-orang di desa tersebut gitu, dan ternyata berhasil gitu. Jadi kalau misalnya misalnya teman-teman ada keluarganya sedang sakit, misalnya di Jogja atau di mana, pokoknya di luar Bandung lah gitu ya, misalnya di luar teman-teman doain dari sini gitu. Misalnya ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada siapa misalnya namanya, berilah kesehatan, kesembuhan. Ternyata itu tuh sangat berefek kepada orang tersebut gitu. Itu menurut penelitian ya. Kalau bagi orang yang beriman, dari yang kita belajar dari agama itu kan sudah diajarkan bahwa memang doa itu akan nyampe gitu. Nah, tapi kalau ini surrogate itu kan dari barat, dia meneliti gitu ya, jadi ternyata memang berefek gitu, ada penelitian. Lalu yang keempat, konselor, dan tambahan dari peran adalah bekerja sama dengan lembaga kesehatan mental, konsultasi dengan yayasan kesehatan kesejahteraan, memberikan pelayanan kepada klien di luar klinik, aktif melakukan penelitian, membantu pendidikan masyarakat gitu ya. Itu peran perawat jiwa. Oke, sampai sini ada pertanyaan karena masih ada lagi tentang model. Oke, saya lanjut tentang konseptual model perawatan kesehatan jiwa. Yang pertama ini adalah psikoanalitik ya, dari Fred Erikson. Fred Erikson ini memiliki pandangan bahwa sebenarnya perilaku didasarkan pada perkembangan dini dan resolusi konflik yang tidak adekuat gitu ya. Jadi antara ego, superego, dan id ya. Jadi kalau misalnya menurut Fred Erikson bahwa orang gangguan jiwa itu terjadi karena pertahanan ego tidak adekuat untuk mengontrol ansietas. Jadi kalau misalnya ego itu apa sih? Akal. Itu apa sih? Kehendak, nafsu atau insting. Superego itu adalah bisa tata tertib, peraturan, norma ya, bukan norma agama gitu ya. Nah, sehingga terjadinya penyimpangan perilaku. Jadi kalau misalnya kita punya nafsu kan, tiap orang tuh punya ego, superego, punya nafsu. Ternyata nafsu kita tuh misalnya pengen makan. Ternyata akal kita itu tidak berfungsi. Jadi kita tuh makan aja terus gitu, makan apa aja dimakan gitu ya, nggak terkontrol karena akal itu tidak berfungsi. Apalagi superego juga tidak berfungsi, dia tidak mengerti norma, dia melihat peraturan, tidak mengerti tata tertib gitu, maka terjadi penyimpangan perilaku gitu. Akhirnya terjadi gangguan jiwa. Dan nafsu atau insting itu bisa banyak ya macamnya, nggak hanya makan ya, tapi kayak misalnya tadi tergila-gila dengan games gitu ya, nafsunya pengen main game gitu ya. Akal itu tidak berfungsi. Mungkin awal-awal kita main game itu akal itu masih bisa udahlah, cuma sekali main aja udah simpen gitu ya.
itu masih bisa berfungsi. Tapi kalau udah keterusan terus saja kita main game gitu ya, akal itu lama-lama tidak berfungsi gitu. Kenapa tidak berfungsi? Karena sel saraf kita gitu ya, alam bawah sadar kita itu udah lebih banyak dipenuhi oleh main game, oleh visual tadi, game tadi ya, blue screen tadi. Sehingga ego tidak berfungsi ya, terus juga apalagi tentang norma, peraturan, tertib agama juga tidak berfungsi. Makanya hati-hati juga ketika nanti misalnya ketika itu lebih dominan, maka bisa jadi norma agama tertib itu akan dia hiraukan. Banyak juga kan yang main game akhirnya sholat ditinggalkan gitu ya, ibadah nggak dilaksanakan, tata tertib juga, peraturan, norma juga apalagi gitu, dia nggak peduli tentang apakah di luar ada apa, kejadian apa, pagi, siang, malam, dan lain sebagainya, karena id-nya lebih berkuasa dibandingkan ego dan juga super ego tadi. Yang kedua, interpersonal. Jadi model perawatan jiwa ini fungsinya adalah untuk melihat sebenarnya orang gangguan jiwa itu kenapa sih gitu. Nah, kalau menurut Fred Erikson itu tadi ternyata ego yang tidak adekuat gitu ya. Jadi tidak kuat untuk menguasai id dan juga super ego. Kalau interpersonal ya, bahwa ternyata orang gangguan jiwa itu karena anxiety atau ansietas atau kecemasan. Jadi kelainan jiwa itu bisa muncul akibat adanya ancaman. Dan ancaman tersebut menimbulkan kecemasan, ya, dan kecemasan itu timbul dan dialami seorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain atau interpersonal. Ya. Sehingga seorang yang membutuhkan rasa aman dan kepuasan diperoleh melalui hubungan interpersonal yang positif, gitu. Benar ya? Jadi kalau banyak juga orang yang gangguan jiwa itu karena dia itu tidak memiliki hubungan yang baik terhadap orang lain. Terhadap temannya, terhadap pasangannya, terhadap keluarga, orang tua gitu. Nah, dia bisa membuat orang tersebut itu mengalami kelainan jiwa atau gangguan jiwa. Oke, yang ketiga, sosial. Nah, seorang itu akan mengalami gangguan jiwa atau penyimpangan berlaku bila banyaknya faktor lingkungan yang akan memicu munculnya stres pada seorang. Contohnya, jika lingkungannya itu menciptakan stres. Jadi lingkungan kerja yang stresnya itu tinggi, lingkungan sekolah yang stresnya itu tinggi, yang membuat dia itu cemas, sehingga mengakibatkan timbulnya gejala perilaku yang tidak dapat diterima atau menyimpang, diartikan secara sosial dan memenuhi kebutuhan sistem sosial. Jadi kalau misalnya dia nggak punya teman, selalu dibully, ya, dan selalu dimarahi oleh lingkungannya, maka dia akan mengalami gangguan jiwa. Yang keempat, secara eksistensial, ya, bahwa gangguan perilaku atau gangguan jiwa itu terjadi bila individu gagal menemukan jati diri sendiri dan mengalami gangguan dalam body image-nya. Maksudnya adalah bahwa hidup ini akan sangat berarti apabila seseorang dapat mengalami dan menerima diri sendiri, ya, atau self accepted gitu ya, sepenuhnya gitu. Dan juga penyimpangan perilaku terjadi jika individu gagal dalam upaya untuk menemukan dan menerima diri menjadi diri sendiri, dan juga bisa dialami melalui hubungan murni dengan orang lain. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu dapat menerima dirinya sendiri, dapat menerima kekurangan dan juga kelebihan yang dia miliki gitu. Kalau kelebihan mungkin semua orang bisa menerima, tapi kalau kekurangan dia susah untuk menerima. Kecuali kalau dia tidak menerima kelebihan berat badan. Nah, itu ada yang mungkin yang dia tidak menerima gitu ya. Nah, jadi ini ya, seorang itu bisa mengalami gangguan perilaku atau gangguan jiwa karena dia tidak mampu mengenal jati dirinya sendiri, apakah dia itu laki-laki atau perempuan gitu ya.
apakah dia seorang mahasiswa atau bukan, apakah dia seorang anak atau bukan, apakah dia seorang yang taat atau bukan, taat beragama atau bukan. Nah itu kalau individu itu gagal menemukan jati dirinya sendiri dan juga dia tidak mampu untuk menerima kekurangan dalam dirinya, maka dia akan mengalami gangguan jiwa. Yang kelima adalah sportif teori ya. Ini dari Werman dan Rockland, bahwa gangguan jiwa itu disebabkan faktor biopsikososial, dan respon maladaptif saat ini. Aspek biologisnya menjadi masalah seperti sering sakit mah, psikologisnya mengalami banyak keluhan, ragu-ragu dan lain sebagainya. Aspek sosialnya memiliki masalah, susah bergaul dan lain-lain. Semuanya terakumulasi menjadi gangguan jiwa. Jadi menurut seperti teori adalah gabungan antara biologi, ya, psikologi dan sosial. Jadi kalau misalnya dia punya masalah, misalnya dia punya kelainan lah ya. Yaitu misalnya kelainan tadi, misalnya kalau ini kan sakit mah, ada juga mungkin dia yang asma, misalnya dia punya asma atau epilepsi gitu ya. Dulu pernah kejadian waktu pas SMA gitu ya, SMP, ada teman yang dia itu punya epilepsi dan itu ternyata dibully habis-habisan gitu ya, karena secara fisiknya dan juga secara psikologisnya akhirnya juga dia terganggu juga karena tadi ya sering dibully juga, dan akhirnya aspek sosialnya jadi susah ya. Akhirnya dia juga nggak punya teman. Akhirnya itu bisa membuat dia menjadi gangguan jiwa. Gitu. Yang keenam adalah medikal ya. Nah, ini medikal ini menurut Meyer and Kraepelin, gangguan jiwa itu akibat multifaktor yang kompleks meliputi aspek fisik, genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Sehingga fokus penatelasanannya harus lengkap melalui diagnostik, terapi somatik, farmakologi, dan teknik interpersonal. Nah, medikal ini adalah tren yang terbaru lah. Terbaru tuh maksudnya yang dulu ini udah lama sih, medikal ini udah lama, cuman sampai sekarang masih digunakan gitu, karena ini yang paling cocok tentang medikal ini ya, bahwa semua faktor itu fisik, genetik, lingkungan, sosial gitu ya, itu mempengaruhi seorang tentang gangguan jiwanya. Makanya perlu ada tes MRI ya untuk kita melihat otak, terus juga tes ada yang ronsen gitu ya, CT scan, ada lagi misalnya terapi somatik misalnya dengan cara tes saraf dan lain sebagainya. Itu banyak banget farmakologi dengan obat-obatan sehingga dia bisa memulihkan sel saraf tadi yang rusak gitu ya. Dan juga teknik interpersonal. Jadi gabungan dari berbagai semuanya. Dikasih obat iya gitu ya, dikasih terapi somatik ya, terapi-terapi medis juga ada yang mungkin dengan cara pembedahan juga, ada juga dengan kejut listrik gitu ya, dan juga yang lainnya dengan teknik interpersonal. Dan nanti kita fokusnya ke teknik interpersonal ini. Oke, itu yang bisa disampaikan ya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini closing statement-nya adalah sehat jiwa adalah pilihan yang dimulai dari pikiran yang sehat. Jadi begitu ya, kalau pikiran kita udah sehat, insya Allah jiwa kita juga akan sehat.